Oke, teman-teman, selamat karena Anda sudah sampai di sesi terakhir. Tanpa terasa, kita telah di penghujung daripada sesi kita kali ini untuk Foundation Forex Class. Yes, selamat untuk teman-teman semua karena Anda telah sampai di akhir dari kelas kita ini, dan saya berharap dengan berakhirnya kelas ini, teman-teman mau melanjutkan lagi pembelajaran Anda. So, teman-teman jangan berhenti sampai di sini, karena apa yang Anda dapatkan di Foundation Forex Class ini adalah fondasi saja ya teman-teman ya. Namun bukan berarti fondasi ini seolah-olah tidak penting, justru sangat penting teman-teman. Ya, justru sangat penting, dan ingat bahwa ketika Anda ingin ikut kelas apapun di dalam dunia trading, pada akhirnya fondasinya harus benar. Ya, semua mentor akan mengajarkan fondasi terlebih dahulu. Dan jika teman-teman sudah mendapatkan fondasi dari kelas ini, maka selamat karena Anda telah hampir 70% mendapatkan ilmu trading itu. Maka 20-30% lainnya bisa Anda dapatkan dari mana, atau bisa Anda sempurnakan dengan apa? Yaitu bisa Anda sempurnakan dengan technical analysis atau rule trading Anda. Silahkan teman-teman pelajari lagi, saya cocoknya itu dengan rule trading bagaimana, kan gitu kan? Nah, oleh karena itu teman-teman, untuk sesi terakhir ini mungkin akan agak jauh lebih panjang. So, tetap stay dan kita akan belajar step by step, langkah demi langkah. Nah, saya rasanya tidak ingin segera mengakhiri kelas ini, namun apa boleh buat, karena kita memang sampai di sini ya teman-teman. Jadi, mari kita perhatikan terlebih dahulu poin demi poin dari slide yang satu ini teman-teman. Teman-teman, tema dari sesi ini adalah sistem trading forex. Kenapa sistem? Teman-teman perlu Anda ketahui bahwa Anda harus memiliki sistem trading, dan sistem ini bisa Anda ulang secara terus-menerus. Namun ingat bahwa Anda tidak akan bisa terus-menerus mengulang jika Anda belum menemukan sistem trading Anda sendiri gitu. Jadi sistem itu bagaikan apa ya? Bagaikan sebuah rule baku, bagaimana Anda memandang market, seperti apa Anda masuk ke market, dan bagaimana Anda mengeksekusi market, bagaimana Anda memanage market, dan lain sebagainya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan belajar terlebih dahulu, yaitu tipe trader apakah Anda. Nah teman-teman, Anda harus menentukan terlebih dahulu Anda itu tipenya apa teman-teman ya. Nah, di sini ada 5 tipe yang kami ingin kemukakan. Yang pertama adalah tipe scalper, day trader, swing trader, position trader, dan robot trader. Nah, kita akan coba bahas satu-satu dengan pelan-pelan ya teman-teman, walaupun mungkin sudah tidak asing di telinga Anda. Yang pertama itu adalah scalper. Tipe scalper ini dia berfokus pada perdagangan jangka pendek teman-teman, dan tentunya menggunakan time frame yang kecil pula. Contohnya seperti mungkin M30, M15, M5 sampai M1 ya. Kemudian membuka dan menutup posisi dalam waktu yang singkat. Jarang itu scalper menahan tradingannya atau entry-nya, posisinya sampai besok gitu ya, sampai 1-2 hari atau nginap gitu, jarang teman-teman ya. Jadi scalper itu biasanya hanya dalam tempo waktu beberapa menit ya, beberapa jam, bahkan mungkin hanya 1-2 jam selesai. Nah, biasanya mereka masuk market pada saat contohnya sesi Eropa atau sesi New York. Pada saat sesi London mereka masuk, atau sesi Amerika mereka masuk, dan kemudian selama sesi itu 2-3 jam mereka trading. Setelah itu mereka akan close tradingan mereka. Nah, mengambil keuntungan dari pergerakan harga kecil, artinya pergerakan yang tidak terlalu jauh ya. Kemudian memerlukan pemantauan pasar yang konstan, artinya harus terus-menerus Anda melihat chart teman-teman
ya. Nah, ini tentukan dulu Anda kira-kira apakah scalper. Kalau Anda scalper, maka Anda harus menyesuaikan money manajemennya, menyesuaikan teknik tradingnya, ya, menyesuaikan teknik exit tradingannya, dan lain sebagainya. Jadi tentukan dulu, saya scalper tidak. Yang kedua adalah day trader. Day trader ini membuka dan menutup posisi dalam satu hari perdagangan, teman-teman. Jarang juga menginap ya. Biasanya buka pagi, entry pagi atau entry siang, di close malam hari, gitu ya. Mengambil keuntungan dari pergerakan harga harian, teman-teman. Sehari itu range-nya berapa lebarnya, gitu ya, pergerakan harga tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, memerlukan analis teknis yang cermat dan rencana perdagangan yang terperinci. Kenapa? Karena dia day trader itu lumayan juga ya, menahan bisa sampai beberapa jam. Nah, biasanya menggunakan chart itu M30 dan H1, teman-teman. Kemudian swing trader. Swing trader itu memegang posisi selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Teman-teman, transaksinya itu bisa nginap. Ya, kalau swing bisa beberapa hari, bahkan beberapa minggu, teman-teman. Nah, kami di Symphony Trader itu terkategori sebagai swing ya, teman-teman ya. Kita swing trader, teman-teman. Karena saya sendiri pernah sampai paling lama itu maksimal sampai pernah 46 hari pernah ya. Pernah menahan floating profit selama 46 hari. 1 bulan lebih, teman-teman. Itu di time frame 4 jam H4, teman-teman. Mengambil keuntungan dari pergerakan harga jangka menengah. Dia menengah ya, teman-teman ya. Nah, memerlukan analis teknis yang mendalam dan pemahaman tentang tren pasar. Kenapa tren pasar? Lagi-lagi kalau kita swing, kita harus follow tren, teman-teman. Kalau kita ingin swing, kita tidak bisa counter trend. Counter trend itu cocok untuk scalper dan day trader, teman-teman. Tapi kalau untuk counter trend di swing, wah repot, teman-teman ya. Kalau nahan floating minus selama seperti saya bilang tadi 46 hari, apa yang terjadi, teman-teman? Itu floating profit mungkin masih mending ya. Tapi kalau counter trend lalu floating minus, apa jadinya, teman-teman? Menahan selama 46 hari. Itu pergerakan harganya sudah sangat jauh, teman-teman, dari harga entry-nya. Jangan-jangan hari ke-47 balance saya sudah 0, gitu ya. Nah, lanjut lagi ya. Nah, teman-teman, tentukan dulu ya, Anda scalper, day trader atau swing. Nah, lanjut, position trader itu memegang posisi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Ini di atasnya swing lagi, teman-teman. Ya, namanya juga position trader, artinya dia menahan posisi itu sangat lama, bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Bahkan saya pernah tahu ada seorang trader yang entry di tahun 2019 dan close entry-nya itu Anda tahu pada tahun 2023, teman-teman. Wow, gitu. Saya punya kenalan yang entry pada tahun 2019 dan close pada tahun 2023, teman-teman. Ya, tapi bukan di market forex, mata uang, melainkan di kripto, yaitu di Bitcoin, teman-teman. Ya, dan dia cuan gede di sana ya. So, saya tidak bermain kripto, saya tidak trading di kripto. Walaupun saya juga paham kripto, saya ngerti kripto ya. Namun saya tidak menaruh modal saya, dan tidak ada apa-apa di kripto. Saya tidak ada apapun di kripto, teman-teman. Ya, tidak punya tabungan kripto, tidak pernah trading di kripto. Walaupun saya paham, ya, saya belajar juga. Namun saya tidak mengambil keputusan untuk masuk ke kripto. Teman-teman, kami di Symphony dan saya sendiri itu fokus di forex saja. Bahkan ada anggota member kami di grup Telegram yang bertanya, di Facebook yang bertanya tentang gold, apakah saya trading di gold? Saya bilang tidak, gitu. Dan dia heran gitu. Dia tanya, kenapa?
Ya tidak ada kenapa-kenapa, tidak ada alasan yang lain. Saya hanya tidak fokus di goal, saya hanya fokus di 28 pair itu saja. Gitu. Jadi teman-teman, saya tuh banyak sekali tidak mau ambil pusing di dalam trading itu sebenarnya. Karena saya jarang juga gonta-ganti, bukan jarang ya, memang nggak pernah gonta-ganti strategi. Saya tuh hanya tegak lurus saja teman-teman ya. Nah, pernah hancur di binary option. Kemudian saya belajar langsung dapat guru yang benar dengan teknik supply demand. Sudah saya tekuni dan sampai hari ini. Gitu. Maka teman-teman, sebenarnya saya ini sekalipun kami membuka kelas, kami membuat grup, kami membuat komunitas namanya Symphony Trader, namun bukan berarti saya ini kamus forex teman-teman. Ya, kalau teman-teman ingin dapat mentor yang tahu segala-galanya tentang trading, mungkin saya bukan guru yang tepat teman-teman. Mungkin saya bukan mentor yang tepat ya. Lagi pula saya belum layak disebut guru ya. Saya di sini hanya sharing dan berbagi teman-teman. Ya, jika Anda mau syukur, jika Anda tidak juga no problem bagi kami. Ya. Jadi kalau teman-teman contohnya ingin dapatkan seorang kamus forex ya, boleh di mentor yang lain teman-teman. Ya, saya kenal ada satu orang namanya inisial saja ya, N ya. NS ya, NS itu. Nah, itu beliau itu wah, semua teknik trading itu beliau kuasai. Karena beliau seorang indikator, teman-teman. Ya. Kalau ditanya kepada saya teknik tradingnya apa, saya tidak pernah tahu dia menggunakan teknik trading apa. Apa teknik, apa satu teknik yang dia gunakan, saya tidak tahu. Karena dia tahu semuanya. Dan saya pernah ikut live tradingnya, dia menggunakan teknik A, teknik B, teknik C, dan profit saja teman-teman. Ya. Nah, namun itu dapurnya beliau ya. Saya tidak tahu, tidak berhak untuk lebih jauh membahasnya. Mengambil keuntungan dari tren jangka panjang teman-teman, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun gitu. Dan ini jelas memerlukan analisis bukan cuma teknikal namun fundamental yang mendalam dan kesabaran dalam menunggu peluang perdagangan yang tepat. Nah, yang terakhir ini yang menarik yaitu robot trader. Yaitu apa namanya juga robot, berarti menggunakan algoritma komputer untuk melakukan perdagangan otomatis. Nah, ini expert advisor teman-teman. Artinya teman-teman menggunakan AI atau robot ya, menganalisis data pasar secara real time dan mengambil keputusan perdagangan berdasarkan parameter yang ditentukan. Jadi teman-teman sudah punya role-nya, teman-teman otomatiskan dengan AI, kemudian dijalankan di MT4 menggunakan VPS supaya bisa hidup 24 jam selama 5 hari. Dan on terus. Pada saat Anda tidur pun cuan. Namun ingat bahwa namanya robot pasti punya keterbatasan. Jadi masing-masing itu punya teman-teman. Nah, hanya tergantung bagaimana kita memanagenya dan resiko yang kita berikan. Jadi teman-teman tentukan 5 dari 5 ini Anda di mana dulu. Sebelum Anda jauh melangkah, tentukan Anda cocok di mana. Ya. Nah, sebagai uji coba teman-teman gampang sebenarnya. Coba kita tes dulu yaitu yang 3 di atas ini, scalper, day, dan swing. Teman-teman coba buka 3 account, demo dulu, dan coba masukkan balance-nya kira-kira mungkin 1000 gitu ya. 1000 di scalper, kemudian 5000 di day trader, kemudian 10.000 di swing trader. Ya. Soal balance bebas lah ya teman-teman, intinya buka aja 3 account. Nah, untuk apa tuh? Coba satu account gunakan untuk scalper, satu account gunakan untuk day trader, satu account untuk swing. Tentunya dengan teknik yang berbeda ya, tidak mungkin bisa disamakan scalper, day, dan swing. Gitu. Ya. Nah, contoh Anda menggunakan analisis teknikal. Teman-teman gunakan indikator apa kira-kira yang cocoknya? Ya, bebas ya teman-teman. Teman-teman mau menggunakan indikator apa? Contohnya seperti stokastik contohnya. Oke, gunakan scalper di time frame M5 dengan stokastik. Monggo, coba tes dulu gitu. Terus day trader gunakan teknik stokastik yang teman-teman tahu. Ya. Untuk day trader gunakan time frame mungkin M30 atau 1H. Cek, jalankan. Selesaikan dalam 1 hari. Terus di swing gunakan stokastik juga tapi mungkin di time frame
1 jam sampai 4 jam. Coba teman-teman trading. Nah, jalankan 3 ini selama 1 bulan. Coba teman-teman lihat, kira-kira yang enak untuk Anda yang mana gitu. Teman-teman, yang enak itu yang mana? Yang cocok dengan hatimu itu apa? Nah, ini satu. Cara kedua sebenarnya gampang sekali. Cara kedua yaitu tidak perlu uji coba seperti itu. Teman-teman, biasanya karakter kita itu kan akan terlihat ya dengan pilihan yang kita tentukan. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau Anda contohnya memilih scalper, itu artinya Anda orang yang cenderung agresif, pengen cepat gitu. Ya. Mungkin agak sedikit agresif, gerasa-gerusuk gitu ya. Nah, terus day, mungkin Anda orangnya tidak terlalu suka dengan yang cepat-cepat, tapi tidak juga terlalu suka dengan yang lama-lama. Saya pengennya yang sedang-sedang saja. Ya udah, day trader. Swing. Saya cenderung orangnya agak slow, namun yang penting bisa sampai dengan selamat. Ya, Anda swing. Ya. Jadi coba kenali dulu diri Anda sendiri. Kira-kira tipikal dan karakter Anda seperti apa. Setelah itu langsung pilih mana yang cocok untuk saya, tanpa uji coba yang tadi. Nah, itu cara yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, supaya apa? Supaya Anda tidak gonta-ganti gitu. Hari ini Anda day, besok Anda scalper, minggu depan Anda swing. Tidak nyambung, Anda random. Teman-teman, jangan pernah harapkan profit yang konsisten kalau Anda actionnya random, teman-teman. Ingat loh ya, kalau Anda ingin hasil yang konsisten, Anda harus actionnya juga konsisten. Anda tidak akan mendapatkan sesuatu yang bersifat konsisten kalau Anda actionnya random. Besok ini, besok itu, besok berubah gitu. Hari ini A, hari besok B, besok C. Teman-teman, Anda tidak punya data dan tidak punya probabilitas. Terus Anda berekspektasi di atas apa? Di atas mimpi. Ya. Tapi kalau Anda sudah punya data, Anda tahu probabilitasnya, maka Anda bisa membangun ekspektasi yang benar, teman-teman. Jadi kayak saya dulu, ya, saya deposit $100 di binary option. Sudah binary option itu gambling, murni perjudian, ya. Maaf nih, bukan menyinggung Anda yang mungkin masih bergelut di dunia itu. Kalau saya bilang tinggalkan ya teman-teman ya, itu hanya menghanguskan uang Anda saja. Jadi kayak saya dulu, ya, deposit $100, sudah depositnya di binary option yang murni gambling, kemudian berharap bisa mendapatkan 10.000 dalam waktu 1 bulan. Itu kan mimpi, teman-teman. Bukan berarti mustahil, ya. Namun apa ya saya bilang? Coba kita membangun ekspektasi yang sehat, gitu, yang terukur, ya teman-teman ya. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa melakukan itu secara berulang-ulang, dan kita menjadi seorang trader yang konsisten dan jangka panjang. Itu teman-teman. Saya kenal ada satu teman, banyak sih, bukan cuma satu, ya. Hari ini datang belajar trading dengan saya, ya. Kemudian kita ajarin, ya, korbankan banyak hal, waktu dan tenaga dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian berjalan, deposit real langsung, berjalan 2 bulan, setelah ketemu kita tanya, gimana loss guys? Saya justru kesel banget, cuman ya sudah, mau bilang apa gitu ya. Ketemu 3 bulan, loss gitu, margin call gitu, nyalahin broker lah, nyalahin. Kenapa nggak sekalian MT4-nya disalahkan gitu ya? Jadi teman-teman, ya udah itu untuk intermezzo saja ya. Nah, ini tentukan dulu tipe trader apakah Anda. Kemudian teman-teman, yang selanjutnya adalah kita harus membuat sistem trading forex Anda sendiri. Kenapa ini harus? Teman-teman, karena gini teman-teman, sistem trading yang mungkin orang lain gunakan itu belum tentu cocok dengan Anda.
Sehingga Anda harus menemukan gaya Anda. Ingat, Anda tidak bisa menjiplak cara saya. Mungkin saya bisa ajarkan sistem tradingnya, tapi belum tentu teman-teman Anda melakukannya dengan gaya yang sama, dengan pembawaan yang sama, dengan perasaan dan feel yang sama. Gitu. Kenapa? Karena saya adalah saya, Anda adalah Anda. Perasaan Anda, pikiranmu, perasaan saya, pikiran saya, teman-teman. Nah, jadi komponen yang utama ya di dalam membuat sistem trading itu adalah yang pertama, bagaimana Anda melakukan analisis baik fundamental ataupun teknikal. Anda menggunakan teknik apa untuk menganalisis pasar itu dulu. Yang kedua, setelah Anda temukan cara Anda menganalisis bagaimana, menggunakan apa, analisis fundament atau teknikal. Kalau teknikal bagaimana, kalau fundament bagaimana, sesuai Anda tentukan, maka Anda juga harus menentukan membuat sistem manajemen risikonya seperti apa. Gitu. Bagaimana menetapkan batasan risiko. Setiap entry saya mau resikokan 1%, 2% kah? Atau bagaimana? Gitu ya. Nah, baru pengaturan entry dan keluarnya, maksudnya bagaimana Anda open dan exit. Seperti apa caranya? Menggunakan indikator apa? Pola harga bagaimana? Saya akan masuk di titik ini, saya akan keluar di titik ini. Contohnya gitu. Ya, seperti kami di Symphony Trader, kami menggunakan teknik analisa supply demand, yaitu meletakkan entry di area-area UFO atau unfilled order. Dan tentunya ada beberapa kriteria gitu ya. Nah, itu cara kami meletakkan entryan atau opennya. Lantas exitnya, keluarnya bagaimana? Ya keluarnya dengan TP gitu ya, kalau itu profit, dan keluarnya dengan SL kalau itu loss. Dan kemudian saya akan keluar market kalau pending order itu tidak terjemput oleh harga, dan saya akan exit daripada pending order saya itu, saya akan cancel gitu ya jika EMA 200 sudah keluar dari area. Nah, itu salah satunya. Baru manajemen perdagangan, mengelola perdagangan yang sedang berjalan dengan mengatur stop loss, take profit, dan trailing stop. Nah, itu tadi ya. Kemudian Anda harus memiliki komponen yang paling penting di akhir, yaitu evaluasi dan perbaikan. Teman-teman, itu mengapa diperlukan journaling, teman-teman. Nah, nanti jurnal itu di sesi yang lain kita akan belajar lagi ya. Kalau saya nggak salah di sesi ini ada, nanti di slide berikutnya. Kemudian teman-teman membuat sistem trading itu untuk strategi, teman-teman, Anda bisa menggunakan banyak cara. Seperti Anda mungkin akan entry pada saat breakout, mencari peluang saat harga melepaskan level support atau resisten yang kuat. Contohnya dengan breakout kah? Kalau breakout dengan indikator apa? Dengan syarat apa? Nah, tapi tidak, saya mau trend following seperti kami, yaitu trend, follow trend gitu, mengikuti tren pasar dan membuka posisi sesuai dengan arah tren yang dominan, gitu ya. Nah, atau reversal, teman-teman maunya sistemnya itu seperti apa? Strategi tradingnya mau apa? Follow trend atau reversal? Atau rank trading, mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang terjebak dalam kisaran tertentu, atau news, teman-teman. Silahkan Anda pilih ya, karena ada juga trader-trader di luar sana yang hebat-hebat yang memanfaatkan news. Nah, ini dulu teman-teman ya. Kemudian teman-teman menyusun jurnal trading. Nah, ini tadi yang saya bilang, teman-teman perlu Anda perhatikan bahwa kesuksesan seorang trader itu adalah bahwa dia mau selalu mengevaluasi pekerjaannya. Coba teman-teman lihat saja, di dalam dunia apapun, dalam dunia kerja seperti apapun, itu selalu ada yang namanya evaluasi, teman-teman. Ya, kita kerja kantoran saja selalu ada yang namanya briefing. Itu bagian dari evaluasi. Setelah briefing di pagi, ketika sebelum masuk, kadang briefing lagi sebelum pulang. Ya, bahkan ada rapat mingguan, rapat bulanan, ya, rapat tahunan. Jadi teman-teman, di mana Anda menemukan kehidupan ini tanpa rapat?
Bahkan kehidupan berkeluarga pun ada yang namanya evaluasi, teman-teman. Ya, seperti keluarga kami, saya dan istri dan anak-anak itu kadang-kadang ada saatnya kami evaluasi, teman-teman. Kadang-kadang kami saya berbincang dengan istri tentang kehidupan ini, tentang hubungan kami, dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin trading pun tidak ada evaluasi? Jadi teman-teman, trading forex itu dibutuhkan evaluasi, dan evaluasi itu adalah ketika Anda menyusun jurnal. Yang pertama, jurnal itu adalah alat yang penting untuk meningkatkan keahlian dan konsistensi dalam trading forex. Jadi alat yang penting, teman-teman, untuk meningkatkan keahlian. Artinya Anda akan tahu, dulu bermasalah di sini, dulu susahnya di sini, dan lain sebagainya, sehingga Anda akan meningkatkan apa yang masih kurang. Nah, kemudian dengan mencatat setiap transaksi dan menganalisis hasilnya, Anda dapat mengidentifikasi pola, menghindari kesalahan, dan meningkatkan strategi trading. Kemudian apa-apa saja yang harus dicatat di dalam jurnal? Pertama, tanggal dan waktu transaksi. Kapan diambil, kapan harga terjemput, kapan transaksi itu di close gitu ya. Kemudian pasangan mata uang yang diperdagangkan per apa, terus harga masuk dan keluar, waktu Anda entry buy di harga berapa, pada saat Anda close dengan profit di harga berapa, atau pada saat Anda close di saat loss di harga berapa. Kemudian ukuran posisinya, Anda membuka dengan lot berapa. Terus alasan untuk masuk dan keluar dicatat, teman-teman. Ya. Kemudian hasil akhir transaksi bagaimana? Menguntunkankah atau rugi? Tetap dicatat, teman-teman. Jangan cuma catat profitnya, catat lossnya juga, karena nanti Anda bisa belajar dari sana. Kemudian emosi dan pengamatan penting lainnya. Jadi pada saat Anda mengambil entryan itu, emosi apa yang Anda rasakan? Pengamatan penting apa yang Anda lihat? Catat, teman-teman. Jadikan note yang kemudian hari bisa Anda evaluasi lagi gitu loh. Ya. Nah, bahkan mungkin bila perlu, pairnya Euro USD saya buy, kasih dong catatan emosinya, yaitu apa? Saya buy karena hati saya sedang berbunga-bunga. Contohnya begitu. Jadi teman-teman, jurnal itu jadi asik gitu. Ya, teman-teman, lagi-lagi saya harus ulang bahwa trading itu harus enjoy, riang gembira, jangan tertekan. Teman-teman, forex itu bisnis yang real dan indah sebenarnya, kalau kita tahu caranya dan memanajemennya dengan benar ya. Kemudian metrik yang perlu dilacak itu apa-apa saja di dalam jurnal yaitu keuntungan dan kerugian. Saya untung berapa sih dalam bulan ini, dalam minggu ini, dalam tahun ini. Terus kalau saya rugi berapa? Coba bandingkan antara keuntungan dan kerugian. Apakah kerugian jauh lebih besar di bulan ini atau keuntungan jauh lebih besar? Gitu. Nah, kemudian evaluasi, kira-kira saya untung kenapa lebih besar bulan ini, atau saya rugi kenapa bisa rugi dalam bulan ini. Apakah ruginya wajar atau tidak wajar? Kalau tidak wajar, letak tidak wajarnya di mana, dan perbaiki, rapikan, teman-teman. Kemudian apa? Catat rasio risiko dan imbalannya, catat win rate-nya, catat resiko dan keuntungannya. Presentasi kemenangan, catat win rate-nya, teman-teman. Berapa persen win rate-nya bulan ini? Terus durasi perdagangan dan jumlah transaksi. Kira-kira transaksi terlama berapa hari gitu atau berapa jam, berapa bulan gitu. Berapa minggu? Terus jumlah transaksinya ada berapa banyak? Apakah dalam satu minggu ini saya dapat transaksi sebanyak 10, 20? Apakah bulan ini saya dapat transaksi 50 atau mungkin 100? Kenapa sebanyak itu? Perlu Anda catat semua. Nah, dan lakukanlah itu secara rutin. Nah, teman-teman, tentang jurnal ini memang tidak mudah apalagi bagi trader pemula. Jarang sekali konsisten. Dan tentang ini saya akan bahas nanti mungkin di video yang lain, dan saya akan publikasi secara umum di YouTube ya teman-teman di channel YouTube. Nah, teman-teman, materinya ternyata sampai di sini saya pikir masih ada. Jadi teman-teman, kita kembali lagi ke slide awal. Oke, teman-teman, bagaimana? Apakah Anda sudah siap untuk trading?
Teman-teman, seusai daripada sesi ini, maka berakhirlah sudah untuk kelas FFC, Foundation Forex Class. Dan teman-teman, kami anjurkan untuk Anda tidak berhenti sampai di sini, ya. Teman-teman, kami anjurkan Anda untuk lanjutkan di kelas yang berikutnya, teman-teman. Dan kami perlu beritahu di sini bahwa untuk kelas yang berikutnya, teman-teman, saya tidak bisa memberikan kelas itu secara free kepada Anda. Ya, kenapa? Karena kami ingin mendapatkan jaminan keseriusan dari Anda, teman-teman. Ya, jadi istilahnya ada harga yang harus Anda bayar. Ya, kenapa? Karena banyak sekali di luar sana yang trader-trader pemula itu cenderung apatis dan mengabaikan yang gratisan dan menganggap bahwa program gratisan itu tidaklah lebih hebat gitu ya, dan jauh lebih rendah kualitasnya daripada yang berbayar gitu. Jadi kalau ada kelas 1 juta, dianggap bahwa kelas itu adalah kelas yang sudah sangat terbaik, teman-teman, di dunia. Siapa bilang, teman-teman? Jadi teman-teman, kami mau supaya teman-teman membayar harga, ya. Jangan menganggap kelas ini adalah kelas gampangan. Kelas ini sungguhan dan serius, ya. Nah, kelas apakah itu? Yaitu Star Aufo, teman-teman. Apa itu kelas Star Aufo? Star Aufo itu adalah kelas, namanya juga Star Aufo. Maka Anda akan kami hantarkan untuk masuk ke dalam sistem trading kami, teman-teman. Sistem trading kami yang sudah baku, yang kami gunakan di Symphony Trader, yang sudah kami pakai selama bertahun-tahun lamanya, kurang lebih 5 tahun sudah, dan terbukti making money, terbukti menghasilkan profit, dan kami sudah profit bertahun-tahun lamanya. Teman-teman, Anda bisa lihat di portofolio kami di website. Teman-teman bisa lihat portofolio kami, kinerja yang kami dapatkan dengan sistem trading UFO atau trading AUFO, area unfilled order. Jadi teman-teman, kami anjurkan Anda untuk ikut di kelas itu, karena kelas itu sangat spesial. Kami peruntukkan bagi teman-teman yang mengikuti Foundation Forex Class ini, ya teman-teman. Dan harga yang kami bandrol, harga yang kami buat tidaklah sangat mahal, ya, tidak seperti kelas-kelas di luaran sana. Teman-teman silahkan lihat di menu produk dan teman-teman cek saja di sana, ya. Anda akan tahu bahwa harganya tidak lebih dan tidak kurang sekitar 300 ribuan saja, teman-teman. Nah, kenapa harga itu kami buat? Karena teman-teman, kami membuat video itu, memproduksi video itu membutuhkan banyak keterlibatan, bukan cuma saya, teman-teman, ya. Saya dibantu oleh 2 teman, ya, teman-teman. Dibantu oleh 2 teman, saya terbuka saja, dibantu oleh 2 teman, di mana 2 teman ini bekerja sama dengan saya untuk mengelola website. Kemudian tidak hanya mengelola website, teman-teman, mengedit video, ya, dan merancang room ini, ya. Kemudian teman-teman menjadi teman saya juga, partner saya juga untuk mengembangkan sistem ini, mengembangkan Symphony Trader bersama-sama. Jadi teman-teman, kami bukanlah komunitas yang besar seperti komunitas lainnya. Kami masih pemula di dalam membangun, ya, pemula dalam membangun komunitas ini. Tapi sejatinya kami sudah trading kurang lebih hampir 5 tahun kami bersama-sama, ya teman-teman, untuk mengembangkan beberapa hal di dalam trading, seperti indikator AUFO. Indikator AUFO pun dikerjakan oleh teman saya, seorang programmer. Dan kami bertiga sejauh ini sudah bekerja banyak hal untuk trading ini. Jadi oleh karena itu kami anjurkan teman-teman untuk lanjut di kelas selanjutnya. Dan linknya sudah tersedia nanti di deskripsi ataupun mungkin di sesi berikutnya, teman-teman, ya. Nah teman-teman, setelah ini Anda boleh download, sudah tersedia, ya. Lanjutkan saja di sesi berikutnya. Anda akan lihat di situ ada file, namanya adalah Kamus Forex. Teman-teman, itu bisa Anda download Kamus Forex itu untuk membantu Anda agar Anda tahu definisi-definisi dan terminologi-terminologi yang digunakan dalam dunia trading. Ya, teman-teman, kamus itu penting supaya Anda tidak bingung
istilah-istilah yang ada di dalam trading ya. Nah, jadi teman-teman, itu saja yang ingin kami sampaikan sebagai penutup. Jangan berhenti sampai di sini, mari Anda lanjutkan agar Anda bisa sukses dan berhasil dalam dunia trading. Teman-teman, saya Mr. Yeremia mengucapkan banyak terima kasih kepada Anda, dan kita akan berjumpa lagi di Star Aufo dan di kesempatan-kesempatan lainnya. Terima kasih banyak teman-teman. Salam sukses, salam profit, dan salam berhasil. Lanjutkanlah langkah Anda, para trader-trader pemula. Sampai jumpa.